Istri kedua sang penguasa, episode 59. Sayang, semua foto-foto itu tidak seperti yang kamu lihat. Aku berani bersumpah. Al mengangkat kedua tangannya menggantung tepat di samping wajahnya. Posisi mereka saat ini masih berada di atas ranjang. Aurora menjandarkan kepalanya di dashboard ranjang, sedangkan Al telah duduk bersimpuh di depan istrinya. Meminta maaf dan akan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Aku siap menerima hukuman apapun. Yakin apapun? Yakin? Jawab pasti Al. Kalau aku menyuruhmu menjauhi Feby bagaimana? Tanpa kamu suruh, aku akan melakukannya, sayang. Sama seperti yang kamu katakan padanya. Feby akan kehilangan sahabatnya yang bernama Alvaro Ricolas. Mimik wajah pria itu terlihat sangat serius. Aurora ingin rasanya tertawa lebar, tapi ia menahannya dengan cara mengatup bibirnya ke dalam rapat-rapat. Apa kamu yakin tidak akan menyesal? Tanya Aurora lagi. Kedua tangannya terlipat di dadanya. Aku tidak butuh sahabat yang seperti itu. Hampir saja kehilangan wanita yang paling aku cintai gara-gara dia. Tapi, bisakah aku menemuinya? Ada yang ingin aku sampaikan padanya. Tanya Alti. Takut jika ibu anaknya itu akan salah paham. Kamu bisa menemaniku kok, sayang. Tambahnya kemudian karena istrinya itu hanya diam saja mematung. Aurora tersenyum. Tidak perlu. Kamu bisa menemuinya sendiri. Balasnya seraya mengelus kedua pipi suaminya. Kamu percaya padaku? Entahlah. Jawab Aurora enteng, seraya menaikkan kedua bahunya, diiringi dengan alisnya yang juga ikut naik. Membuat Al langsung cemberut dan merengek. Memegang kedua bahu Aurora, lalu mengguncang tubuh wanita yang rambutnya masih terlihat basah karena telah melakukan keramas. Kamu sudah gak percaya lagi ya padaku? Tanya Al. Namun Aurora masih hanya diam. Wanita itu sudah tidak memiliki lagi keraguan di hatinya. Dia diam karena ingin lihat bagaimana pria yang amat disayanginya ini dapat menjelaskan segalanya yang telah terjadi. Sayang, aku akan jelaskan perihal kemarin. Aku harap setelah ini kamu tidak meragukanku lagi. Aku tidak suka seperti ini, sayang. Aku ingin kau percaya lagi padaku. Tutur Al. Al pun menceritakan dari awal semua peristiwa yang terjadi, termasuk tentang foto-foto yang masuk di ponsel istrinya. Foto yang sama sekali tidak seperti apa yang terlihat. Mengenai foto di mana Feby duduk di pangkuan Al. Saat itu Feby ingin duduk di dekat Al. Tapi entah sengaja atau tidak, tiba-tiba saja kakinya tersandung kaki meja dan berakhir duduk di pangkuan Al. Lelaki itu tidak tahu dan tidak merasa curiga jika ternyata beberapa hari itu ada seseorang yang selalu mengikutinya dan diam-diam memotretnya di setiap momen yang pas untuk bisa membuat Aurora sakit hati. Al bercerita dengan antusias, sedangkan Aurora hanya menjadi pendengar setia tanpa menyela. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun, mulai dari A sampai Z. Semua Al utarakan hingga puncaknya saat malam dia menolak untuk menemani Aurora. Sayang, bawa aku ke makam ibu mertua. Aku harus mengunjunginya dan meminta maaf padanya karena telah menyakiti putrinya. Al membaringkan tubuhnya, merebahkan kepalanya di pangkuan Aurora. Kedua tangannya memeluk enggang pinggang ramping istrinya. Tolong percaya padaku. Pinta Al. Silahkan hukum aku sesuka hatimu.
Tapi tolong percaya lagi padaku. Aku berjanji tidak akan menolongnya. Aku tidak ingin seperti ini. Ucap Al masih menenggelamkan kepalanya di paha Aurora. Wawan memainkan sendok kecilnya di gelas kopi yang telah tersaji di depannya. Matanya lurus memandang ke depan. Bahunya sesekali terlihat turun, diiringi dengan deru nafas yang seakan putus asa. Wawan menarik bola mata hitamnya ke arah ponsel yang sedari tadi menemani kesendiriannya, seraya menunggu di lobi hotel. Sudah 1 jam ia menunggu sesuai dengan perintah Al. Tapi sepertinya pasangan itu enggan meninggalkan kamarnya. Wawan bukannya tidak mengerti apa yang dilakukan oleh tuan mudanya. Hanya saja, apa mereka tidak lelah? Pasti dari semalam mereka melakukannya, pikir Wawan. Sweetie Pie kok tidak pernah lagi yang membalas pesanku, ujar Wawan pelan. Kopi yang sedari tadi ia pesan belum ia cicipi sama sekali. Pikirannya masih selalu tertuju kepada gadis yang sudah beberapa hari ini tidak pernah memberikannya kabar. Wawan bisa saja menyuruh seseorang untuk memberikannya informasi tentang Putri di sana. Tapi Wawan takut jika Putri mengetahuinya, gadis itu akan marah karena menganggap mengganggu privasinya. Kangen Sweetie Pie. Ajukan cuti diterima nggak ya? Tapi alasan apa? Pengawal yang identik dengan pakaian hitamnya itu mengacak-ngacak rambutnya frustasi. Duduk bersandar lalu melipat kedua tangannya. Rasanya ia ingin terbang ke negara El sekarang juga untuk menemui putri majikannya itu. Tapi jika dipikir-pikir itu adalah hal yang mustahil. Mengingat selama ini Wawan sangat jarang mengambil cuti dengan alasan pribadi. Beberapa detik kemudian, lelaki itu dikejutkan dengan tepukan di bahunya, membuatnya sontak menoleh. Hai kawan. Sendiri saja? Gadis itu duduk di depan Wawan tanpa permisi, dan lelaki itu hanya bisa memperbaiki posisi duduknya dengan tegak, memandangi wanita yang sudah beberapa hari ini selalu mengganggunya, entah itu di mansion, di perusahaan, ataupun di mana-mana. Mungkin wanita ini selalu membutuhkannya. Kenapa Nona ada di sini? Aduh Kak Wawan, bisa tidak panggil aku Pipit saja tanpa embel Nona? Lagian kan kita sudah kayak teman, jadi tidak usah sungkan. Balas Pipit. Senyum di wajah wanita berambut pirang itu terus mengembang. Wawan hanya bisa mengangguk tanpa ekspresi. Susah banget sih nakulukin cuma ini. Batin Pipit melirik terang-terangan Wawan, membuat pria itu langsung meneguk kopinya 1 kali hingga tanda. Dan wajahnya ia palingkan ke arah lain. Wawan spontan berdiri dengan tegas setelah meraih ponselnya. Maaf Nona Pipit, saya duluan. Saya harus menemui Tuan Muda. Permisi. Tanpa memberikan waktu Pipit berbicara, lelaki perkasa itu telah melangkah terburu-buru menuju ke lift di mana bisa membawanya untuk segera pergi dari hadapan wanita itu. Wawan merasa risih. Tidak suka dengan wanita yang agresif seperti itu. Meski nyatanya, ia berharap jika Putrilah yang melakukan itu. Tapi sayangnya Putri justru cuek dan seakan tidak peduli padanya. Sejak kepergian Putri, Pipit selalu berusaha mendekati Wawan, mencoba untuk mengambil hati pria yang sudah membuatnya jatuh cinta setelah insiden sapu tangan berinisial P itu. Sayangnya, wanita itu tidak tahu jika Wawan selama ini menyukai Putri. Pipit menyipitkan matanya, memainkan bibirnya. Setiap kali bertemu dengan Wawan, pria itu selalu tergesa-gesa, seolah-olah dia bertemu dengan hantu. Padahal kan yang mendekatinya adalah wanita yang cantiknya melebihi rata-rata. Apa matanya katarak ya? Tebak Pipit.
Dia tidak mungkin jadi pengawal jika punya penyakit seperti itu. Pipit mengetuk kepalanya pelan dan kembali berpikir. Atau mungkin dia gay ya? Pipit menutup mulutnya yang telah membulat dengan sempurna dengan kedua tangannya. Lalu menggelengkan kepalanya cepat. Tidak mungkin. Masa ganteng-ganteng begitu penyuka pisang? Pipit beranjak sembari menggaruk pelipisnya yang tidak gatal. Memperbaiki tali tasnya yang melekat di bahu, lalu pergi meninggalkan lobi hotel itu. Ia akan ke perusahaan ayahnya untuk menemui pamannya, yang sekarang menjadi kepercayaan sang ayah. Meminta posisi di perusahaan itu, karena sebentar lagi ia akan memasuki dunia kerja.